ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah, alladzi jama'ana fi jihati auladakum bitarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi bi taqwallah, faqad faza muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, akrimu auladakum fa innahu yasfa'u yawmal qiyamah. Para orang tua wali murid yang baru, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana pagi yang cerah. Alhamdulillah di dalam ruangan seperti ini. Mudah-mudahan pikiran kita, hati kita oleh Allah disejukkan, ditenangkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dalam rangka kita jihad ini, ya, bukan bawa senjatanya jihadnya, tetapi memperjuangkan bagaimana kita semuanya mengharap dengan daya ikhtiar kita, tidak lain tidak bukan anak kita sebagai pengestafet perjuangan kita, dan harapan penuh mudah-mudahan ini harta yang berharga, yaitu dijadikan anak yang soleh dan solehah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busra, salatan tubassiruna biha wa
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat mengantarkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan di sini adalah anak kita. Mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kata Nabi, man tawassal alayya, siapa orang yang bertawasul kepadaku, maka Allah akan memberikan apa yang Al-Bab dijahin Nabi Al-Mustafa dengan keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, lantar penunjukan tidak akan diambil laporannya hamba-hamba illa man shalla alayya ta'ala, tidak yang di dalamnya ketika memohon kepada Allah diselipkan atau disertakan adanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan salat hadir diucapkan diantarkan doa kita kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bunda yang berbahagia, Al-Hafidh tidak akan banyak kalam, bentuknya hanya mengenai sekolah dan ada di dalamnya sedikit ada motivasi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum. Ini di dalam kitab Al-Tanqihul Qaul dijelaskan di dalam bab yaitu haknya orang tua. Maka kata beliau, akrimu auladakum, muliakanlah wahai orang tua kepada anak-anakmu yang telah dilahirkan. Kenapa mesti dimuliakan? Dengan cara apa memuliakan kita kepada anak? Maka di dalam Amirul Mu'minin Abu Lais As-Samarqandi, hakul walad al-qawm, hakul walad, haknya orang tua kepada anak itu ada 3 minimal. Pertama, wa yu'allimu. Pertama itu adalah wa yusina. Pertama yaitu memberikan nama yang baik. Itu pertama. Jangan sampai kita ngasih anak sembarangan.
karena itu adalah warisan yang paling pertama orang tua kepada anak, yaitu alhamdulillah. Maka ayusin, baikkanlah namaku, karena nama adalah doa dari orang tuanya kepada anak. Jimat bahasa ibu. Ya, selang ibu. Ada itu ada dari Sunda. Ada Sunda. Oh, alhamdulillah. Ini alhamdulillah saya perkenalkan ini ngomong aja terus ya. Jadi alhamdulillah ini Al-Fakir asli dari Tasikmalaya. Di sini dari tahun 2015. Alhamdulillah sudah berapa tahun di sini. Pertama istri dulu, kedua saya masuk ke sini. Nah ini apa namanya prosesnya pertama kali nanti itu. Jadi saya perkenalkan, saya di sini mengajar di SD IP Mu'arob dari tahun 2016. Nah sampai ya dari tahun 2016 ini sama kepala sekolah itu pimpinan. Ya. Jadi yang awal-awal itu yang dari 2015 itu ya awal itu istri waktu itu mengajar di sini. Ini sebenarnya sudah apa namanya masuk ke situ. Maksudnya di situ karena dulu itu apa ya mengandung ya kita sama Haji katanya kalau ya sumbang sih insyaallah sukses. Alhamdulillah istri masih sibuk juga. Alhamdulillah. Dan saya tinggal di DIP loh, di 3 saya itu ya kalau umpamanya ketemu ya, ini orang yang seperti ini. Saya mengajar di SPT dari kelas awal, kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6, dan ini kelas 7, 8, 9 ini sama Haji. Jadi saya pun enggak pegang kelas, jadi muter. Jadi kalau apa ibu 1 plus 1 plus 2 plus 3 belum saya apa ya saya belum saya jawab. Kelas 4, 5, 6 di kelas 7, 8, 9. Apa yang diajarkan saya pegang mapel ya masalah agama ya, dulu untuk fikih kitab gitu ya. Bunda semuanya. Nah ini rekan saya Pak Helmi, Pak Rian, ini semuanya pegang kelas 4, kelas 5. Insyaallah nanti kalau sudah jenjangnya ibu kalau sudah ada konsultasi ya. Sudah, kita kembali kepada akrimu auladakum fa innahum yas'al. Artinya sesungguhnya anak itu fa inna auladakum yas'al yaumil qiyamah. Sesungguhnya anak nanti akan memberikan pertolongan kepada kalian semua. Gitu. Dari Al-Qur'an, dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ditarik kesimpulan bahwa anak kita
yang kita lahirkan, yang kita ini punya itu, maka harus kita muliakan dengan 3. Pertama, minimal kita berikan nama yang baik. Yang kedua adalah wa yu'allimuhum, artinya berikanlah pengajaran tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu agama. Gitu. Dalam kitab Tabiul Qadim itu pesan baginda Nabi Muhammad SAW paling minimal 3. Nah, kita umpamanya, Pak, saya orangnya sibuk, gitu kan? Sibuk, wanita karir, alhamdulillah. Umpamanya bapaknya juga sibuk bisnis ataupun kerja, bagaimana cara? Kalau kita, karena hak orang tua kepada anak itu mendidik, bisa tentang sholatnya bagaimana, tentang tahu bagaimana rukuknya, bagaimana adabnya, gitu ya, bagaimana tutur kata sopan santunnya. Kita itu paling depan pertama untuk apa? Mencerdaskan anak kita. Kata Nabi, awal tarbiyati, yaitu ummi. Ibu itu adalah pertama yang mendidik. Tarbiyah, sekolah itu pertama ibu. Nah, tadi dengan kita tidak bisa, maka kita titipkan kepada siapa? Kepada sekolah. Kita titipkan kepada ustaz. Kita cari apanya? Cari apanya? Untuk proses apanya? Ma'isah. Ya, adil kan? Nah, makanya kita untuk anak yang soleh itu prosesnya adalah pertama kewajibannya kepada orang tua, tetapi dengan kondisi yang terbatas, maka kita untuk berkewajiban apa? Untuk mendidiknya dengan cara kita mendidikkan sekolah, ustaz, untuk bina apanya? Keilmuan, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, akidah, dan itu. Makanya di kata para ulama ada ya, bahwa supaya anak itu soleh, resepnya itu pertama mesti yang kita berikan apa? Konsumsi yang halal, makanannya. Yang kedua yaitu dilihat daripada pendidikannya yang confident, artinya yang terpercaya. Ini siapa di sana? Keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kitabnya harus apa? Lebih intens kepada mudaris, kepada yang mendidik. Artinya apa? Tanyakan. Ada pendekatan sinergitas ya, yaitu 3. Umpamanya, Pak, anak saya bagaimana baca apa? Sudah bisa baca belum? Bagaimana nih baca Quran? Bagaimana nih di sekolahnya tutur kata? Gitu ya. Itu adalah pendekatan kepada guru. Jangan sampai udah antarin ke gerbang adanya kita sana baik-baik saja pas ada gurunya takut jadi tanya bilang gitu. Jadi kata Imam Ghazali, ketika kita menitipkan anak kita kepada gurunya, maka kitanya harus intens dengan gurunya. Bukankah Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu bukanlah turunan Nabi, tetapi apa? Pengen kehebatan yang anaknya karena kehebatan akhlak orang tua kepada guru. Tapi ini
Ya, maka itu. Yang keempatnya, resep daripada apa pengen anak yang sholat itu ada urusan yang perlu dipotong. Yaitu apa? Minimal katanya kalau pengen ada akhlaknya, lantas IQ-nya, hatinya cerdas, minimal pada hari kelahirannya dipaksa. Umpamanya hari Senin ada ibu, nih bagus tuh. Nanti nyatu dengan apa? Puasa sunnah. Ya, hari Senin. Umpamanya Kamis atau umpamanya Selasa saya mah, itu udah aja kita gabungkan dengan Senin. Oh saya pagi Rabu, dekatnya kemana? Ke Kamis, kira bukan. Itu Rabu saya. Dan ada doa. Gitu. Nah ada di dalam kitab Khawjinatul Asma, guru saya menjajarkan supaya apa pemikirannya cemerlang itu dibacakan ketika minumnya dengan air putih. Bacakan 7 kali ayat kursi, ya, ayat kursi. Insya Allah bisa, benar, insya Allah ya. Nah itu dalam kitab Khawjinatul Asma, guru saya almarhum itu di setiap satu kali baca ditiupkan ke air. Setiap minumnya, ya, kalau umpama minum anak, kalau gitu kita harus baca. Ya kan kita agak intelek dikit, aja galon segini, bacain aja, ya, paham nggak? Supaya setiap minum harus bacain ayat kursi kan? Ya udah, depan ibu, ya galon bacain, satu kali tiupin ke galon, ya, bener ya ini, ya, saya bukan ini, bukan apa namanya itu, bukan istilahnya main-main ini, serius nih, ya. Saya tanya ke ini ke guru gitu. Kalau umpamanya setiap ini gimana? Saya pakai, aja kenapa? Kita katanya pikirannya udah aja, aku punya kawan, punya ini saya udah bacain itu 7 kali, ini dari situ katanya. Gitu. Jadi ayat kursi itu ternyata saya sendiri yang yang testimoninya. Ketika itu saya dari SMA, maksudnya sekolah lagi itu atas ya. Itu kan pelajarannya agak ketat gitu kan. Nah, saya coba itu setiap minum buat diri sendiri. Yang tadinya agak sulit untuk untuk kita memahami keilmuan di pesantren dan sekolah dengan berkah dan mujizat seperti itu dan dijajakan dari guru saya langsung. Alhamdulillah. Saya yang masak, saya yang tadinya hafalan sulit, yang tadinya guru lagi tangan udah kemana pikiran, ini nggak nyambung. Yang akhirnya ya ilmunya enggak. Saya coba itu karena guru yang ngasih bilang itu waktu itu saya ya sekolah dia, misalkan dia bayarkan ya tetap kasih ya perlu mikirin orang tua ya gitu, mikirin pelajaran dengan baca apa kitab-kitab yang harus besar dan yang dibaca gitu. Tetapi dengan guru saya yang mengijazakan itu, makanya coba itu setiap kasih air putih dan bacakan terus itu
Itu ada berapa tadi yang bacakan itu. Terus gurunya jangan apa? Jangan kita jauh dengan gurunya. Yang berapa? Yang ketiganya apa tadi? Makanannya harus apa? Ya, diusahakan yang bergizi, toyiban, halalan, toyiban. Dan itu apa tadi? Tadi apa? Yang pertama apa? Nama yang baik, kedua makanan yang halal, yang ketiga apa? Bersih, yang keempat apa? Puasa, bisa minimal ya. Ya, insya Allah. Nih, ini cara untuk supaya anak itu sholat. Yang kedua, ya, itu tadi wajib setelah memberikan anak supaya kita dan pemahaman kita atau ilmu tadi caranya itu supaya dapat ya nutrisinya masukkan makanan yang halal. Keduanya kita jangan jauh dari gurunya. Yang ketiga minimal kita puasakan dalam apanya hari raya. Yang keberapa? Yaitu dibacakan suatu ayatul kursi di setiap. Itu yang sering saya Bunda yang saya hormati, ya, mengucap kepada apa? Kepada yang ketiga apa? Yaitu dengan kita haknya orang tua kepada apa? Kepada anak ketika sudah dewasa, ya, kalau umpamanya itu masalah dewasa, yaitu apa itu? Membimbingnya, dan ketika sudah balik, sudah sampai kepada dewasa apa? Yaitu dijodohkan atau itu jamaah yang dirahmati Allah. Bunda, akrimu auladakum fa innahu auladu yas'al yaumil qiyamah. Nah, anak yang dapat dimuliakan dengan cara kita pendidikan kemana? Ke pendidikan formal atau belum formal, maka itu cara kita untuk memuliakan anak. Bahkan hadis Nabi, in qata'a mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, setiap anak Adam itu akan mati dan semua amalnya akan putus kecuali tiga. Pertama yaitu sholatul jariyah, yang kedua ilmu, yang ketiga anak yang soleh. Yang soleh. Apapun yang kita kerjakan demi anak, ya, bahkan nyawa pun kita pertaruhkan, betul ya. Makanya sekarang kita bersaing dengan apa? Dengan yaitu situasi kondisi sekarang itu. Jangan sampai kalah dengan gadget, ya. Anak nurut sama gadget, betul. Sholat, ini ada. Orang tuanya nggak berpikir, betul. Nah, ini tantangan ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah, nih sekolah ini ya kembali kepada ini kita sambil menunggu kepada beres ini ya. Nah, ini sekolah kembali. Sekolah ini Bu, ya, Nurul A'raf ini yaitu dari mana? Kosma. Ini berdirinya tahun 2014. Jadi operasionalnya, pembangunannya 2014 dan operasional dari tahun 2015. Nah, waktu saya itu di sini baru ada 2 kelas. 2015 itu, 2015 yaitu 1 tahun melincah mau ke berikutnya, itu juga salah ya, 2 tahun, yaitu
kata Bu Haji, ada perlombaan KGPAI, yaitu perlombaan tentang yaitu pendidikan agama di Al-Quran. Bunda tahu ya Al-Quran itu 2 tahun ini masih seumuran 2 tahun ya biar itu ketiganya itu disuruh ikut lomba dengan bersaing sekolah-sekolah yang sudah ada. Waktu itu tidak disangka ini menurut Ahok yang baru segitu, saya yang mendampinginya waktu itu meraih penghargaan atau piala yaitu 4-5. Dari perlombaan tahfiz, perlombaan MTQ, adan, marawis waktu itu, terus kaligrafi waktu itu. Nah, waktu itu ada yang nanya, Pak dari mana? Saya tahu, dari mana lu tahu? Jawaban kenapa? Karena baru sebabnya. Ya siapa? Doa itu. Jadi waktu itu saya mendampingi anak-anak itu, alhamdulillah para itu memboyong piala. Itu di sini adalah memprioritaskan hadis. Juz 30, 29 itu juz 30. Alhamdulillah diperhitungkan oleh sekolah-sekolah yang lain, maka waktu itu bisa menjadi sekolah-sekolah yang sudah di atas. Saya bisa. Hanya alhamdulillah Bunda memasukkan sekolah ini kualitas gurunya sudah teruji S1 semuanya, dan ini adalah berjalan ataupun sesuai dengan masalah ahli sunnah wal jamaah, ya, yaitu ini adalah putra daripada almarhum yaitu Kiai Haji Muhammad, yaitu yang ada di Cibogo. Sekarang pesantrennya Al-Baqarah Sholih yang dipegang sama Kiai Haji Zamanuddin An-Nawawi. Jadi ini adalah sekolah yang yaitu ulama besar, ya, ulama besar, bahkan sekarang diajukan sebagai yaitu pahlawan nasional, yaitu dibuat jalan Cibaru saja sampai ke Cikarang itu sekarang gubernur kemarin juga alhamdulillah yaitu ya, makanya ya kata siapa, kata Syekh Abdul Qadir Azali pada Sahabat Mesir dan tidak mengatakan kun ma'allah wala takun ma'allah kun man habba ilallah. Kalau kita tidak bisa bersama Allah, orang yang sering goflah, lupa ketika dipanggil oleh Allah, terkadang kewajiban kita benar, betul ibu ya. Lantas kun ma'allah wala takun ma'allah, kalau kita tidak bisa seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, kun man mahabba ilallah, jadilah engkau yang cinta kepada orang yang telah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sebagai pencinta ulama, mudah-mudahan digolongkan dengan yaitu para salafus saleh. Amin. Yaitu Kiai Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah supaya membentengi sunnah ya, karena waktu itu karena di sini udah 2 kali kelulusan ya, harusnya 1 kali, nah 2 kali. Yang pertama itu banyak maaf saja ya, ini banyak yang pindahan. Ternyata yang pindahan itu ya saya yang langsung itu ternyata ya gitu, karena ya pemahaman lah ya hilang.
ternyata di situ orang tuanya memindahkan ke sini, gitu kan. Alhamdulillah itu ada sekitar 16 atau 18 yang kelas 6 itu pindahkan sudah lulus, gitu ya. Yang pertama, dua kemarin telah lulus, dan yang ketiga lulus. Maaf, yang keduanya itu yang berarti pertama. Nah kemarin waktu pandemi gitu ya, banyak yang pesantren. Alhamdulillah semua pesantren nilainya sudah. Alhamdulillah ini udah kembali kepada ini adalah tadi profilnya, yaitu alhamdulillah tidak sampai ini adalah merupakan tetap ya pahamnya sama dan apa sekarang ini dari sudah berapa tahun ini kan kalau tahun ya bulan 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 berapa? Sekitar 9 tahun. 9 tahun ya. Nah ini SDIT sekarang itu up to date-nya muridnya itu sudah mencapai ya sekitar 700 sampai SMP ya kurang lebih itu alhamdulillah. Itu adalah catatan itu dan akreditasi tahun 2018 akreditasi A. Jadi tadi yang profil ini ya di sini adalah kegiatannya dulu kalau sudah masuk nih anak-anak muda. Jadi setiap pagi itu adalah sholat duha berjamaah, rojaah, ya setiap hari di sini. Ya, lantas eskulnya sini banyak. Dari mulai apa? Eskul marawis, agro, kaligrafi, tahfiz, ada MIPA, ya, ada lagi MTQ, ada muhadharah, ya muhadharah itu public speaking. Lantas ada robotik, ya, itu untuk menyalurkan bakat-bakat. Sampai kelas 6 itu boleh memilih apa sesuai dengan kemampuan apa si anaknya. Alhamdulillah. Ya, makanya ini jadi nanti ada apa kegiatan mabit, ada lagi pramuka, ada banyak. Makanya ini Bunda di sini itu terus Qur'annya di apa? Terus di apa? Murojaah yang tahfiz. Nanti ada wisuda tahfiz. Ada wisuda tahfiz. Tahun itu 2 kali. Ya kemarin itu 2. Silakan 3 kali. Karena ini di sini diprioritaskan harus apa? Tahfiz. Keluar dari situ minimal ini lanjut 30. Alhamdulillah. Kita mah cuma tahunya juz 30 juz ya. Coba nanti kalau mau ya anak-anak yang di sini tes ya juz 30. Nanti balas sama ibu 30 juz. Ya. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini tadi apa itu profilnya sudah dilihat sebenarnya ya dari awal sampai akhir. Nanti itu setelah diterima di sini itu ada pembagian kelas, nanti walasnya siapa nanti di situ ada apa itu seperti konsultasi dengan wanita. Terus kalau ada hal-hal yang menyangkut yang tidak mengerti dengan ya atau dengan kalau sudah jadi setelah ini apa tes akan diumumkan atau itu nanti
sehat hal-hal. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan keapaan manusia, yang mudah-mudahan mudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki untuk yaitu menjadi supaya kita itu menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan hak semua orang. Amin. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang, khairun nas yang qaddir, sebaik-baiknya manusia itu sekecil apa itu. Mudah-mudahan ilmu yang timbang menjadikan kebaikan pada dirinya, keluarga, pada khususnya lingkungan. Amin. Itu nanti ada ini lab, ya, ada lab, ada perpustakaan, ada kantin, ya, rumahnya benda. Tinggal apa? Banyak apa? Ngasih uang jadinya. Nantinya sudah ada. Ya, dan sebenarnya itu ya dari akhir mungkin kan kesan Imam Nawawi adibu auladakum, yaitu salah satu ini untuk 3 ya supaya anak kita mempunyai adab yang apa, yang baik, akhlak yang baik. Maka pertama, ahibbu nabikum, kenalkan kepada nabi kita. Dengan cara apa? Kita mengkaji kisah Nabi, dengan kita mengkaji apa, yaitu akhlak Nabi, dan secara kita yaitu memperbaiki sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini supaya anak itu beradab, karena adab itu adalah tinggi nilainya di atas ini. Yang kedua yaitu ahibbu ali Nabi, yaitu kenalkanlah, cintaikanlah anak-anak kita kepada ahli kerabat Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi ditafsirkan siapa itu kerabat. Ternyata di situ yaitu lima orang yang paham tentang agama. Itu yang kita punya kiai di sana, ya, di perumahan masing-masing kita kenal, ya, kita dekati, kita pinta doa, jangan jauh ada muslim. Kita apa? Kita pinta doa. Karena ikhtiar itu ada 2, ada ikhtiar insani, ada ikhtiar ilahi. Ikhtiar ilahi, kita berdoa, kita tahajud, kita duha, kita baca Quran, kita bersolat, ya, itu ikhtiar ilahi yang maksud. Kedua, ikhtiar insani, yaitu kita apa, sering apa, silaturahmi, kita sholat kepada ahli nabiikum, yaitu ahli nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya yaitu kata Imam Nawawi, man aliman, orang-orang yang berilmu, apalagi pada Habib. Nah itu udah jelas dengan Habib, ya. Jadi para Habib situ pemain pengajian, nah kita minta doa, kita minta, karena di situ mengalir dari Rasulullah SAW. Ya, asal jangan apa Habib pengajian, Habib pengajian, ya. Karena banyak sekali yang awet, ya. Ya, itu. Nah, yang ketiga adalah apa? Supaya anak itu beradab, akhlaknya tinggi, soleh, ya, tinggi, soleh. Yang ketiga, setelah kita memperkenalkan dirinya dengan baginda, yang kedua dirinya dengan keluarga Nabi, yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'an. Ini untuk apa? Menguatkan tadi resep supaya anak soleh. Yang ketiganya wa qiraatul Qur'an. Kita kira tidak semuanya udah berapa juz?
Enggak, jujur, kita pernah jujur ini sekarang mau apa dekat ke ini ya, Ramadan ya, berapa bulan kalau nggak salah, Januari, Februari, Maret ya, Maret April ya, Maret akhir ya, itu udah masuk ya, makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, biru aulakum fa'inna biru abna. Biru aulakum, anak-anak itu akan soleh, akan berbuat baik. Biru abnakum, kalau kitanya apa? Soleh itu ya, kitanya berbuat baik dulu. Paham nggak? Nah gitu. Jadi kalau umpamanya tadi dengan baca Al-Quran supaya anaknya apa? Soleh, kita udah apa sih? Ya. Jadi kita kata di dalam kitab apa? Tibyan dikatakan bahwa sehari itu minimal 100 ayat. 100 ayat. Ya. Bahwa wa ila hadrat fil jasadi, anak saya ini baca dulu. Ya. Makanya kullu ma'rufun shadaqah. Setiap kebaikan itu bisa kita tawasul. Ya, itu termasuk kepada ikhtiar ilahi, yaitu daya ikhtiar kita kepada Allah supaya dengan membaca Al-Quran, yaitu supaya kita sholat. Insya Allah itu saja dari Al-Fakir. Mungkin ya intinya nggak boleh itu ya, itu makanya. Ya itu sambil menunggu ya itu sudah apa? Pas ya jam 9 10. Nah udah pas tadi udah menunggu ya. Alhamdulillah dengan pertemuan hari ini ya dari Al-Fakir, walaupun ya ini hanya tadi juga pengenalan ini seperti bukan pengajian, hanya apa intinya menunggu anak lagi apa tes kitanya di sini, yang mudah-mudahan supaya tidak mubazir waktu kita ini diisi dengan apa, yaitu pengenalan ini dengan diselipkan tentang mengenai agama itu ya, mudah-mudahan kita dikendali dalam masuk. Amin. Ya Allah, kita mengucapkan itu saja dari Al-Fakir. Maaf dalam penampilan di sini ya, maaf segini adanya ya, mohon dimaafkan ya, mudah-mudahan jadikan berkah semoga. Intinya dengan perkumpulan ini mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Saja yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Aminkan, mudah-mudahan menjadikan doa ini rekomendasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tahun yang baru ini, masih jadi ke depannya yang belum haji dan umroh, mudah-mudahan berangkat selalu. Amin. Mudah-mudahan yang suaminya belum punya jabatan, Allah kasih jabatan. Amin. Ya, jangan itu aja ya, karyawan aja gitu. Nanti kita jadi apa? Staff, mudah-mudahan. Amin. Ibu semuanya, murid yang ada yang bisnis ataupun apa saja, ya Allah lancarkan bisnis. Amin. Apapun itu bisnisnya yang halal ya. Dan terus yang kurang sehat, baik jasmani, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali, Allah angkat segala penyakit kita. Amin. Ya Allah, intinya mudah-mudahan kita istiqomahan selalu mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa habibina Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah azmin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa zikruka wa ali sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد النور الزعيم لكل خير والمعنى من كل شر وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نسألك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف وعينا عن شهادتك ومحبتك وأمنا على سنتك وجامتك صبر بها صدورنا وقدس بها همومنا واقصد بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وتقبل بها توبتنا ونور بها يدك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا عليم بالصدور أخرجنا يا الله من ظلمات النور يا فارج الهم يا كشف الضر يا من لعبده ويغفر ويرحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعل في الصلاة اللهم اجعل ذريتنا في الصلاة ومن ذرية من عبادك الصالحين ربنا تقبل أنت السميع الدعاء يا الله اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تأكلنا منك وأولين وعية منك ورزقنا وأنت أكبر وجهك ولا تقول بل يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا اللهم رب تمم لنا بخير أعمالنا اللهم ارحم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من هذه التفرق معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم يصفون وسلام على رب العالمين يا الله بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول بنا مهتدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kehilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai acara kita semua. Mari kita tutup acara kita bersama dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk uangnya masing-masing anaknya silakan dijemput. Boleh.